Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PPT kami, yaitu analisis kasus tentang konsep dan sejarah kecerdasan buatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizka Dahlianti. Lalu di kelompok saya ada Abi Rehan Putra Effendi, Sarah Alia Gifani Muhisuna, Lianda Pradiatama, dan Melian Trilyulianto. Baiklah, penjelasan pertama akan disampaikan oleh Abi Rehan. Kepada Abi dipersilakan. Baiklah, pada materi yang kami bawa pada saat ini, adapun latar belakangnya yaitu kecerdasan buatan AI merupakan salah satu bidang yang sedang berkembang pesat dalam teknologi saat ini. AI berfokus pada bagaimana membuat mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia, seperti pemecah masalah, pembelajaran, dan mengambil keputusan. Adapun sejarah dari AI yaitu dimulai pada tahun 1956 saat John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, dan beberapa ahli lainnya mengenalkan konsep AI pada konferensi Dartmouth. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa itu kecerdasan buatan? Yang kedua, bagaimana sejarah kecerdasan buatan? Dan yang ketiga, bagaimana implementasi kecerdasan buatan di dunia industri. Pada materi yang kami bawa juga memiliki tujuan. Yang pertama, mengetahui apa itu kecerdasan buatan. Yang kedua, mengetahui sejarah kecerdasan buatan. Dan yang ketiga, mengetahui implementasi kecerdasan buatan di dunia industri. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Lianda. Pada Lianda dipersilakan. Adapun pengertian dari kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang membahas tentang penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia ke dalam sebuah teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Kecerdasan buatan ini memiliki banyak sekali bidang, seperti pengolahan bahasa alami, PC komputer, pengenalan percakapan, robotika, sistem pakar, logika kapur, jaringan saraf, algoritma genetik, sistem AI hibrida, dan agen cerdas. Menurut Luger dan William, kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan otomasi perilaku yang cerdas pada tahun 1993. Kemudian menurut Haak dan Peter, kecerdasan buatan adalah bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia ke dalam sebuah sistem teknologi informasi, sehingga sistem tersebut dapat digunakan sebagai proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia pada tahun 1996. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang membahas tentang penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia ke dalam sebuah teknologi informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Adapun sejarah AI dimulai pada tahun 1950. Pada tahun 1950-an, para ilmuwan dan peneliti mulai memikirkan bagaimana caranya agar mesin dapat melakukan pekerjaannya seperti yang bisa dikerjakan manusia. Alan Turing, seorang matematikawan dari Inggris, pertama kali mengusulkan adanya pengujian untuk melihat bisa tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas. Adapun John McCarthy, seorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology yang bernama John McCarthy pada tahun 1956. Implementasi kecerdasan buatan di dunia industri. Implementasi yang dibahas ini adalah implementasi kecerdasan buatan di dalam proses industri manufaktur otomotif.
Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu Deliver Artificial Intelligence Business Value, di mana teknologi Artificial Intelligence atau AI ini akan semakin berkembang pada masa yang akan datang. Hal ini tercermin dari laporan Gartner berjudul Deliver Artificial Intelligence Business Value yang berisi pendapat dari berbagai CEO atau direktur perusahaan dari berbagai industri. Itu seperti contohnya industri manufaktur terhadap pemanfaatan teknologi ini. Selanjutnya adalah memperkirakan kebutuhan produksi menjadi lebih akurat. Dengan pemanfaatan teknologi AI dan machine learning, sistem dapat melakukan proses kalkulasi dari berbagai model matematika dari kemungkinan produksi dan hasil yang diproduksi, dan lebih akurat untuk dapat melakukan analisis. Sementara beradaptasi dengan informasi baru seperti pengenalan produk baru, gangguan pada supply chains, atau perubahan permintaan yang tiba-tiba. AI juga dapat melakukan efisiensi dengan memperbaiki sesuatu yang sederhana, seperti mengurangi inventory fisik. Next. Ini adalah Artificial Intelligence for Predictive Maintenance. AI dapat diimplementasikan untuk mencari titik keseimbangan antara reactive maintenance atau yang dapat menimbulkan risiko terjadinya kegagalan dan predictive maintenance atau yang dapat menimbulkan biaya tinggi. Dengan adanya predictive maintenance diharapkan akan terjadi zero downtime dengan biaya paling efisien, yang dimana algoritma yang digunakan adalah algoritma big data, di mana mampu memprediksi kegagalan atau kerusakan peralatan pada masa yang akan datang. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah. Pada Sarah dipersilakan. Optimasi proses manufaktur. Pada optimasi proses manufaktur, pemanfaatan teknologi AI adalah untuk melakukan proses pemantauan. Jumlah yang digunakan, cycle time, temperatur, waktu tunggu, error, dan downtime untuk mengoptimalkan operasi produksi. Langkah awal dalam penerapan AI adalah mode asisten operator, di mana AI akan bekerja pada background proses, menyampaikan saran-saran kepada operator. Next. Pengadaan material secara otomatis. Proses analisa yang dikombinasikan dengan teknologi mechanic learning akan melakukan proses perekaman dan pemindaian material sampai pada material di lokasi. Segala sesuatu termasuk tahapan awal. Pemesanan salah satu contoh manufaktur yang sudah mengimplementasikan proses ini adalah Honeywell, yang sudah mampu mengimplementasikan dan mengintegrasikan algoritma AI dan strategi dan manajemen biaya. Next. Produksi produk yang dipersonalisasi. Kemajuan dalam AI dan software intelligence memungkinkan perusahaan manufaktur untuk membuat produk dan layanan yang bisa dipersonalisasikan hingga produk atau layanan akan sangat relevan bagi konsumen individu. Ini penting karena produk seperti ini kian banyak dicari oleh pelanggan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Melian. Kepada Melian dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya mengatur penjadwalan produksi secara otomatis dan fleksibel. AI juga sangat cocok digunakan untuk menunjang perbaikan di sisi penjadwalan. Proses produksi penyesuaian jadwal adalah tipikal, tetapi demi efisiensi penjadwalan ulang harus dilakukan dengan cepat, dan manusia tidak selalu memiliki data lengkap untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Masalah kecil berpotensi berubah menjadi masalah logistik yang besar. Baik, kesimpulan dari tugas tentang artificial intelligence ini dari kelompok kami itu adalah kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang membahas tentang penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia ke dalam sebuah teknologi informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Mulai ada sejak muncul komputer modern, yakni pada 1940 dan 1950.
implementasi kecerdasan buatan di dalam proses industri manufaktur otomotif, yang mana implementasinya yaitu deliver artificial intelligence business value, memperkirakan kebutuhan produksi menjadi lebih akurat, artificial intelligence for predictive maintenance, optimasi proses manufaktur, pengadaan material secara otomatis, produksi produk yang dipersonalisasi, dan mengatur penjadwalan produksi secara otomatis dan fleksibel. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.